Pasukan Brigade 114 dari Angkatan Darat Rusia mengklaim telah menguasai sebagian Kurakovka. Setelah menyelesaikan operasi pembebasan kota Gornyak, para prajurit Brigade ke-114 segera mengalihkan upaya mereka ke arah strategis baru yakni Kurakovka. Rekaman detik-detik pembebasan beredar di Telegram pada Rabu 30 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, dengan percaya diri bergerak maju, unit Rusia melakukan pengepungan taktis ke tentara Ukraina, menjepitnya dan secara bertahap menghancurkan garis pertahanan. Di bawah tekanan terus-menerus dan serangan yang ditargetkan, pejuang Rusia melemahkan pertahanan Ukraina, memaksanya mundur, meninggalkan peralatan dan posisi yang dibentengi. Upaya aktif dan berkelanjutan sedang dilakukan di arah ini. Brigade ke-114 tidak hanya menyerang titik-titik penting, tetapi juga menguasai wilayah, mencegah serangan balik dan berakhir mengibarkan benderanya. Pasukan Rusia ngamuk di Selidovo dengan meluncurkan serangan mematikan ke arah tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen pembebasan di Selidovo. Pasukan Rusia dengan dukungan kelompok lapis baja dengan cepat memasuki sabuk hutan dan menghancurkan tentara Ukraina di bentengnya. Pada saat yang sama, kru drone penyerang mengalahkan personel dan peralatan tentara Ukraina, sehingga membantu pasukan Rusia bergerak maju. Sebagai hasil dari tindakan aktif dan tegas, personel militer dari kelompok pasukan pusat mengklaim telah menduduki posisi penting dan mengibarkan bendera Rusia di wilayah tersebut.
Ukraina berencana merekrut sebanyak 160.000 prajurit baru dalam 3 bulan ke depan. Rekrutan tersebut sangat mendesak untuk memerangi pasukan Rusia yang terus merebut wilayah negara itu. Anggota parlemen Ukraina, Alexei Goncharenko, di depan anggota DPR Ukraina mengatakan bahwa saat ini negerinya sedang krisis personel militer. Meski semenjak perang terjadi di Kiev telah merekrut sebanyak 1 juta lebih pasukan, jumlahnya terus menyusut karena berguguran. Dikutip dari Russia Today, Angkatan Bersenjata Ukraina memiliki sekitar 250.000 personel tugas aktif pada awal tahun 2022. Jumlah tersebut naik setelah Presiden Volodymyr Zelensky mengerahkan pasukan cadangan hingga 1 juta lebih. Namun karena banyak mengalami kekalahan di garis depan, jumlah pasukan Kiev dikabarkan terus menurun. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya akan bertukar informasi intelijen dengan Korea Selatan untuk merespon Korea Utara yang mengirim tentara ke Rusia. Selama percakapan telepon, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol sepakat untuk memobilisasi kontak di setiap tingkat antar kedua negara mereka dan untuk meningkatkan pembagian intelijen mengingat pengerahan pasukan Korea Utara oleh Rusia dalam perang melawan Ukraina. Menurut laporan Pravda, Selasa 29 Oktober 2024. Zelensky mengonfirmasi kabar tersebut melalui postingannya di Telegram. Ia menjelaskan Ukraina dan Korea Selatan akan bekerja sama dalam berbagai hal, termasuk pembagian informasi intelijen. Awak tank Brigade Kelima Angkatan Darat ke-51 Rusia beroperasi di wilayah Kurakovo. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Pertempuran antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung lebih dari 900 hari. Brigade kelima Rusia membuat jalur di garis pertahanan ini, memusatkan tembakan tank dan artileri di satu tempat. Para komandan Ukraina menyadari bahwa celah ini akan segera diikuti oleh terobosan lapis baja Rusia, dan mereka membuat keputusan yang tidak biasa. Meskipun ada serangan dari artileri Rusia, mereka menutup celah tersebut dengan tank Ukraina. Hal ini terlihat pada rekaman kontrol objektif. Awak Ukraina 2 kapal tanker melompat keluar dan mencoba melarikan diri di reruntuhan Kurakovo. Rekaman hitam putih ini siang hari tetapi difilmkan dalam mode pencitraan thermal, menunjukkan bagaimana helikopter dari Brigade kelima menghancurkan awak tank Ukraina. Pada saat yang sama, 2 pengendara sepeda motor dari Brigade kelima membawa 2 tanker Rusia di belakang mereka dan bergegas menuju tank yang ditinggalkan. Tanker mencapai garis pertahanan, melompat ke tank Ukraina, meluncurkan dan mengarahkannya menuju sektor perumahan. Pasukan artileri Ukraina menghantam tank tersebut beberapa kali dan tank tersebut terjebak di reruntuhan Kurakovo.
Angkatan bersenjata Rusia sampai saat ini masih terus intens menjalankan misinya di medan pertempuran. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan aksi epik awak UAV dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-38 dengan dua FPV lainnya membongkar ruang istirahat orang-orang Ukraina di wilayah Poloski. Sebelum melancarkan serangannya, pasukan Moskow melakukan pemantauan terlebih dahulu. Salah seorang tentara Ukraina teridentifikasi posisinya. Tanpa berlama-lama, militer Rusia langsung melancarkan serangannya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, alhasil ledakan dahsyat terjadi berulang kali pada posisi Ukraina. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina. Pertempuran yang melibatkan dua negara bertetangga Rusia dan Ukraina tak kunjung mereda. Alih-alih berdamai, keduanya lebih memilih untuk terus intens dalam saling menghancurkan satu sama lain. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan pertempuran menegangkan antara Rusia dan Ukraina dalam memperebutkan wilayah. Desa Kurakovka yang sebelumnya diketahui berpenduduk lebih dari 3.000 jiwa ini telah berada di bawah kendali angkatan bersenjata Rusia. Tampak dalam rekaman, para pejuang Rusia berusaha mengibarkan bendera kebanggaannya sebagai pertanda telah mengalahkan Ukraina di area ini. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan situasi pertempuran yang menegangkan antara Rusia dan Ukraina di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung dari pengawal ke-106 sedang melakukan operasi ofensif mengusir musuh dari tanah Rusia. Dapat dilihat dalam rekaman, kendaraan lapis baja kubu Rusia beroperasi dan menembaki secara brutal setiap sudut yang dicurigai menjadi tempat tentara Ukraina berlindung. Tembakan brutal tersebut kadang-kadang tak menyisakan apapun di posisi angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Саня, пошел! Пошел, Саня! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.